Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hamdan Maulana dan teman saya Rea Ananita. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process atau AHP dalam menetapkan kompetensi dan penilaian kinerja karyawan pada studi kasus PT Mitra Cipta Kosindo Pekanbaru. Jurnal ini ditulis oleh Delta Mario, jurusan Teknik Informatika STIM IK Amik Riau. Selanjutnya ada pendahuluan. Penilaian kinerja karyawan merupakan aspek penting dalam pengelolaan sumber daya manusia karena berpengaruh langsung terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Pada PT Mitra Cipta Kosindo Pekanbaru, sistem penilaian yang digunakan masih bersifat informal, subjektif, dan tidak terdokumentasi. Penilaian didasarkan pada kedekatan personal tanpa indikator yang jelas, sehingga tidak mencerminkan kinerja karyawan yang objektif. Oleh karena itu, diperlukan sistem penilaian yang formal dan terukur. Metode Analytical Hierarchy Process atau AHP dipilih untuk menyusun kriteria dan menentukan prioritas penilaian secara logis dan kuantitatif. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem penilaian kinerja karyawan yang formal dan terukur di PT Mitra Cipta Kosindo Pekanbaru dengan menggunakan metode AHP. Sistem diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menilai kinerja karyawan berdasarkan indikator kompetensi yang telah ditentukan, serta memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan yang lebih objektif dan adil dalam hal memberi reward maupun punishment. Dengan sistem ini, perusahaan juga dapat menyimpan data historis penilaian yang berguna untuk evaluasi kinerja di masa mendatang. Selanjutnya ada metode penelitian, metode metode analitika hierarki, proses atau AHP, proses hierarki analitik atau analitik hierarki proses AHP digunakan untuk mengorganisasi informasi dan pendapat para ahli. Dalam memilih alternatif yang paling sesuai dengan menggunakan AHP, suatu persoalan akan diselesaikan dalam suatu rangka pemikiran yang terorganisir sehingga dapat dieksekusikan untuk mengambil keputusan yang efektif atas persoalan tersebut. Persoalan yang kompleks dapat disederhanakan menjadi sebuah bagian-bagian yang tertata dalam suatu prinsip dan dipercepat kasus penanganan tersebut. Hasil dan pembahasan. Pertama membutuhkan kriteria dan subkriteria. Kriteria dan subkriteria yang digunakan dalam penilaian kompetensi dan kinerja karyawan pada PT MTK Pekanbaru telah dirumuskan pada tabel 1 di bawah ini. Nah, selanjutnya ada proses. Delta Mario dan Susandri menerapkan metode AHP dalam menetapkan kompetensi dan penilaian kinerja karyawan. Studi kasus PT Mitra Cipta Kosindo Pekanbaru dapat dilihat terdapat di bawah. Selanjutnya ada temuan. Pada tabel 2, matriks perbandingan berpasangan. Keterangan A1, semangat berprestasi, A2, kejurusan tugas kualitas dan teliti, A3, proaktif, A4, kepedulian terhadap kepuasan pelanggan, A5, membangun hubungan kerja, A6, komitmen terhadap organisasi. Angka 1 pada kolom A1 menggambarkan tingkat kepentingan yang sama A1 dengan A1, sedangkan angka A2 pada kolom A2 baris A1 menunjukkan baris tengah antara dua nilai keputusan yang berdekatan. Angka 0,5 pada kolom A1 baris A2 merupakan hasil perhitungan 1 berbanding nilai pada kolom A2 baris A1. Angka-angka lain yang diperoleh dengan cara yang sama. Selanjutnya adalah tabel 3, metrik nilai kriteria, nilai 0,37 pada kolom A1 baris A1 diperoleh dari nilai kolom A1 baris A1 pada tabel 2, dibagi jumlah kolom A1 tabel 2, nilai kolom jumlah pada tabel 3 diperoleh dari penjumlahan pada setiap barisnya. Untuk baris pertama, nilai 2,24 merupakan hasil dari penjumlahan dari 0,37 ditambah 0,37 ditambah 0,37 ditambah 0,37 ditambah 0,37 dan ditambah 0,37 sama dengan 2,24. Nilai pada kolom prioritas diperoleh dari nilai pada kolom jumlah dibagi dengan jumlah kriteria.
Selanjutnya pada tabel 4, yaitu matriks penjumlahan setiap baris. Nilai 0,37 pada baris A1 kolom A1, tabel 4 diperoleh dari prioritas baris A1 pada tabel 3, yaitu 0,37 dikalikan dengan nilai baris A1 kolom A1 pada tabel 1, yaitu 1, nilai 0,09 pada baris A2 kolom A1 tabel 4 diperoleh dari prioritas baris A2 pada tabel 3, yaitu 0,5, dikalikan nilai baris A2 kolom A1 pada tabel 1, yaitu 0,19. Kolom jumlah pada tabel 4 diperoleh dengan menjumlahkan nilai pada masing-masing baris pada tabel tersebut. Misalnya nilai 7,47 pada kolom jumlah merupakan hasil penjumlahan dari 0,37 ditambah 0,75 ditambah 0,75 ditambah 1,12 ditambah 1,87 dan ditambah 2,62 sama dengan 7,47. Selanjutnya ada temuan 5. Selanjutnya ada tabel 5, yaitu perhitungan rasio konsistensi. Dari tabel di atas diperoleh nilai-nilai sebagai berikut. Jumlah seluruh hasil sama dengan 13,48 N. Jumlah kriteria sama dengan 6 lambda max jumlah dibagi N. Sama dengan 13,48 dibagi 6 sama dengan 2,2,5. CI lambda max dikurangi N dibagi N sama dengan 2,25 dikurangi 6 dibagi 6 sama dengan minus 0,63. Selanjutnya ada tabel 6, matriks perbandingan berpasangan kriteria semangat berprestasi. Angka 1 pada kolom inisiatif menggambarkan tingkat kepentingan yang sama antara inisiatif dengan inisiatif. Sedangkan angka 3 pada kolom bermotivasi baris inisiatif menunjukkan elemen bermotivasi sedikit lebih penting daripada elemen inisiatif. Angka 0,33 pada kolom inisiatif baris bermotivasi merupakan hasil perhitungan 1 berbanding nilai pada kolom bermotivasi baris inisiatif. Angka-angka yang lain diperoleh dengan cara yang sama. Selanjutnya pada tabel berikut yaitu matriks nilai kriteria semangat berprestasi. Nilai 0,52 pada kolom inisiatif baris inisiatif diperoleh dari nilai kolom inisiatif baris inisiatif pada tabel 6 dibagi jumlah kolom inisiatif pada 6. Nilai kolom jumlah pada tabel 7 diperoleh dari penjumlahan pada setiap barisnya. Untuk baris bersama, nilai 2,69 merupakan hasil penjumlahan dari 0,52 ditambah 0,52 ditambah 0,52 ditambah 0,52 sama dengan 2,09. Nilai pada kolom prioritas diperoleh dari nilai pada kolom jumlah dibagi dengan jumlah kriteria. Dalam hal ini, 4. Sedangkan prioritas subkriteria didapat dari pembagian nilai pada kolom prioritas dengan nilai terbesar dari seluruh nilai pada kolom prioritas dan dalam hal ini adalah 0,52. Misalnya, pada kolom prioritas subkriteria, baris inisiatif adalah 1 didapat dari 0,52 dibagi 0,52. Lalu ada matriks penjumlahan tiap baris kriteria semangat berprestasi. Nilai 0,52 pada baris inisiatif kolom inisiatif tabel 8 diperoleh dari prioritas baris inisiatif pada tabel 7 yaitu 0,52 dikalikan dengan nilai baris inisiatif kolom inisiatif pada tabel 6 yaitu 1 nilai 0,06 pada baris bermotivasi kolom inisiatif tabel 8 diperoleh dari prioritas baris bermotivasi pada tabel 7 yaitu 0,17 dikalikan nilai baris bermotivasi kolom inisiatif pada tabel 7 yaitu 0,33 kolom jumlah pada tabel 8 diperoleh dengan menjumlahkan nilai pada masing-masing baris pada tabel tersebut. Misalnya 0,74 pada kolom jumlah merupakan hasil penjumlahan dari 0,52 ditambah 157 ditambah 2,09 ditambah 1,57 sama dengan 5,74. Selanjutnya ada tabel 9, yaitu matriks rasio konsistensi. Dari tabel di atas diperoleh nilai-nilai sebagai berikut. Jumlah seluruh hasil sama dengan 8,37 N.
dalam kurung jumlah subkriteria sama dengan 4 lambda max dalam kurung jumlah dibagi N sama dengan 8,37 dibagi 4 sama dengan 2,9. CI lambda max dikurangi N dalam kurung dibagi N sama dengan 2,9 dibagi 4 dikurangi 4 dibagi 4 sama dengan minus 0,48. Desain diagram konteks. Dari analisa yang dilakukan, diperoleh diagram konteks sistem pendukung keputusan penilaian kompetensi dan kinerja karyawan pada PT MCK Pekanbaru, terdiri dari 3 entitas, yaitu entitas admin, supervisor, dan pemimpin. Entitas admin memberikan masukan berupa data user, data kriteria, data subkriteria, data bagian, data matrik, perbandingan dan data nilai, serta menerima keluaran dari sistem berupa laporan karyawan, laporan penilaian karyawan keseluruhan, dan laporan penilaian per karyawan, serta grafik penilaian per karyawan keseluruhan. Sedangkan entitas supervisor dan entitas pimpinan masing-masing menerima keluaran dari sistem berupa laporan karyawan, laporan penilaian karyawan keseluruhan, laporan penilaian per karyawan, dan grafik penilaian per karyawan keseluruhan. Bisa dilihat pada gambar 2. Selanjutnya ada laporan hasil penilaian proses KHP yang dilakukan oleh admin dan penilaian yang dilakukan oleh supervisor diintegrasikan oleh sistem untuk menampilkan laporan penilaian yang dijadikan referensi untuk punishment dan reward karyawan. Informasi ini hanya dapat diakses oleh pimpinan yang mungkin melalui sistem dan memilih menu laporan penilaian. Kesimpulannya, sistem penilaian keputusan, kompetensi, dan penilaian kinerja karyawan pada PT MCK Pekanbaru ini telah memenuhi standar penilaian kinerja yang jelas dan membantu dalam mengambil keputusan di perusahaan serta telah menghemat waktu dalam menyusun dan menghasilkan laporan penilaian karyawan. Laporan penilaian karyawan keseluruhan dan grafik penilaian karyawan keseluruhan. Penilaian pada sistem ini telah menyimpan histori soft copy bagi perusahaan sehingga memudahkan perusahaan untuk mengevaluasi penilaian kerja pada saat dibutuhkan. Oke, selanjutnya kami akan mempresentasikan cara mengolah data menggunakan Kaggle. Yang pertama, kami memasukkan datanya terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan kompetensi dan penilaian karyawan. Selanjutnya, kami akan menampilkan 4 data terlebih dahulu, yang selanjutnya akan membuat visualisasi distribusi skor penilaian karyawan dalam bentuk grafik. Selanjutnya kami akan memasukkan seluruh data, yaitu sebanyak 500 data. Lalu kami akan membuat visualisasi distribusi skor penilaian karyawan dalam bentuk grafik. Lalu ada visualisasi rata-rata skor per kompetensi dibuat dalam bentuk grafik. Di sini ada problem solving, ada ability, teamwork, communication, technical skill, dan leadership. Selanjutnya kami akan menampilkan map rata-rata skor per departemen dan kompetensi. Dan yang terakhir, kami akan membuat visualisasi jumlah evaluasi per departemen. Baik, sekian presentasi dan revisional dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.